Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk membuat tugas akhir untuk UAS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Vene. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler B. Dengan NPM 2511 0402 0050. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Mukhrij Sidiki, MAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah syariah. Adapun materi yang akan saya jelaskan hari ini yaitu sumber syariat Islam. Adapun materi dari sumber syariat Islam yang pertama nanti akan saya sampaikan, ada pengertian sumber syariat. Yang kedua, sumber-sumber syariat, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Hadis, yang akan dijelaskan nanti lebih rinci. Yang ketiga, urutan sumber syariat. Yang keempat, hikmah adanya sumber syariat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sumber syariat. Di sini dijelaskan, sumber syariat adalah segala sesuatu yang dijadikan landasan, pedoman, dan rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Dari sumber-sumber inilah para ulama memperoleh dasar untuk menentukan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maupun aspek kehidupan lainnya. Sumber syariat berfungsi sebagai pedoman agar setiap hukum yang ditetapkan sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan Rasulullah. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang muslim untuk memahami syariat. Karena dengan syariat, kita bisa beribadah dengan lebih baik, akidah kita juga lebih baik, dan bagaimana nanti kita bermuamalah atau bersosialisasi dengan sesama, dan bagaimana cara kita juga memperbaiki akhlak. Tentu itunya ada di syariat. Dalam kajian ilmu usul fikih, sumber syariat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi proses ijtihad para ulama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak disebutkan secara rinci dalam nas. Oleh karena itu, memahami sumber-sumber syariat merupakan langkah awal untuk memahami hukum Islam secara benar dan menyeluruh. Adapun poin berikutnya yaitu sumber-sumber syariat. Yang pertama ada Al-Quran. Pengertiannya, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selain menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad, Al-Quran juga menjadi pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Jadi Al-Quran merupakan kalam Allah, yang merupakan perkataan-perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga merupakan salah satu, tadi dijelaskan ya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berisi ya atau memberikan petunjuk pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Oleh karena itu, pentingnya kita sebagai seorang muslim mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, Al-Quran memuat prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang menjadi acuan bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman. Seluruh sumber hukum Islam lainnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Adapun dalilnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Di sini kita bisa melihat kedudukan dan fungsi Al-Quran, yaitu sumber hukum utama dan tertinggi. Kemudian sebagai petunjuk hidup dan pembeda, rahmat bagi seluruh umat manusia. Dan poin pentingnya adalah menjadi dasar mutlak bagi seluruh hukum syariat. Tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan Al-Quran. Adapun sumber syariat berikutnya yaitu adalah sunnah
atau hadis. Di sini pengertiannya, sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah menjadi penjelas dan pelengkap terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar. Dalam praktiknya, banyak tata cara ibadah yang dijelaskan secara rinci melalui sunnah, seperti tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, sunnah memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menerapkan syariat Islam. Adapun dalilnya, yaitu dijelaskan di Quran Surat Al-Ashr, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Jadi sini penting bagi kita sebagai muslim untuk belajar sunnah dan mengikuti apa yang Nabi lakukan, baik secara perbuatan, persetujuan, ketetapan, ataupun perkataan. Adapun fungsi dari sunnah ini adalah merinci dan menjelaskan ayat Al-Quran yang umum. Contohnya, tata cara sholat 5 waktu, zakat, dan ibadah haji. Poin pentingnya merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis yang digunakan untuk memenuhi syarat kesahihan. Ya. Jadi hadis sahih penting. Sumber syariat berikutnya adalah ijma. Pengertiannya, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad mengenai suatu hukum syariat atas suatu persoalan tertentu. Kesepakatan tersebut lahir melalui proses ijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya menyatukan pendapat ulama dan memberikan kepastian hukum terhadap persoalan baru. Contohnya adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq dengan standarisasi penulisan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Poin pentingnya terjadi setelah wafatnya Nabi, dilakukan oleh ulama mujtahid dan menjadi hujjah menurut jumhur ulama. Dan sumber hukum Islam atau sumber syariat Islam yang terakhir adalah qiyas. Ya. Apa itu qiyas? Pengertiannya, qiyas adalah metode menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang baru yang belum memiliki ketentuan secara langsung dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan cara membandingkannya kepada persoalan lain yang telah memiliki hukum karena memiliki sebab hukum yang sama. Rukun qiyas, yang pertama ada asal atau kasus asal, yang kedua far'u, kasus baru, ketiga hukum hasil, dan keempat ilat, sebab atau alasan hukum. Contoh dan poin pentingnya, larangan penggunaan narkotika dikiaskan kepada khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Digunakan apabila tidak ditemukan nas yang tegas. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu urutan sumber syariat. Dari keempat sumber syariat tadi, manakah yang paling utama? Di sini menurut jumhur ulama, urutan sumber syariat disusun secara hierarkis sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama dan tertinggi. Yang kedua, sunnah atau hadis memberikan penjelasan dan pelengkap Al-Quran. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama mujtahid. Dan yang terakhir, qiyas, metode analogi hukum berdasarkan ilat. Urutan ini menunjukkan bahwa setiap penetapan hukum harus dimulai dengan merujuk kepada Al-Quran. Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas, maka merujuk kepada sunnah. Apabila masih belum ditemukan, digunakan ijma, dan apabila belum terdapat kesepakatan ulama, maka dilakukan qiyas. Selanjutnya, hikmah adanya sumber syariat. Yang pertama, menjadikan pedoman hidup yang pasti dan terjaga bagi umat Islam. Yang kedua, menjaga kemurnian ajaran Islam dari perubahan dan penyimpangan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum yang dinamis dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan. Yang keempat, menjadikan metodologis yang valid bagi para ulama dan melakukan ijtihad. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Kesimpulan pada materi sumber syariat Islam pada kali ini yaitu sumber syariat Islam merupakan dasar utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Al-Quran menepati posisi sebagai sumber hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh sunnah, ijma', dan qiyas. Keempat sumber tersebut saling melengkapi dan memberikan pedoman bagi umat Islam sehingga ajaran Islam tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang dari masa ke masa tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jadi itulah beberapa poin-poin penting dari materi sumber syariat Islam yang telah saya simpulkan, yang telah saya catat selama satu semester ini, yang kemudian saya presentasikan sebagai tugas UAS kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat sampaikan dapat dipahami dan juga menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.